عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله ونور عرش الله وبحر علم الله سيدنا وشفيعنا مولانا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن تبعه ووالاه. أما بعد، al-mukarramun, para asatidz, guru-guru kita, orang tua kita, para sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah walillahil hamd, masih diberikan kesehatan dan keafiatan untuk kita melanjutkan kajian akidah. Pada pertemuan lalu, kalau tidak salah, karena bertepatan dengan malam atau menjelang Asyura, maka kemarin atau pertemuan lalu kita membahas beberapa hal penting tentang hari Asyura dan kaitannya dengan akidah kita sebagai umat Islam. Dan insyaallah kita akan memulai kajian kitab Jauharatut Tauhid. Insyaallah. Banyak kitab tauhid, kitab akidah, semuanya bagus. Tetapi yang mungkin terlengkap dalam bab akidah yang pernah tiang kaji itu kitab Jauharatut Tauhid yang disyarah oleh karangan Imam Ibrahim Al-Laqani, disyarah oleh Imam Ibrahim Bajuri dalam kitab Tuhfatul Murid, insyaallah. Tapi izinkan tiang kita memulai dari pengantar memahami ilmu akidah secara cepat. Sudah pernah tiang sampaikan, tetapi untuk mengingat saja bahwa akidah ini adalah ilmu tentang keimanan kita, rukun-rukun iman kita. Rukun iman yang 6: iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kitab, rasul, hari akhir, para nabi dan rasul, hari akhir, dan qada dan qadar. Anu rukun iman. Nah, rukun iman ini lah ilmunya itu ilmu akidah. Masing-masing rukun akan kita dalami supaya apa? Supaya iman kita betul-betul kuat. Tidak hanya iman di mulut saja. Ditanya beriman kepada Allah, beriman. Beriman kepada malaikat, beriman. Hanya di mulut, di hati Allahu a'lam. Nah, supaya imannya juga kuat di hati, kokoh, maka perlu mempelajarinya. Bukan perlu lagi, wajib. Dalam Al-Quran diperintahkan jelas, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Selalu juga kita dengar yang mimpin zikir kan wajib. Fa'lam artinya apa? Ketahuilah. Perintah ini dalam Al-Quran. Fa'lam, ketahuilah. Fa'lam dari kata ilmu, artinya harus kamu punya ilmunya, harus kamu punya pengetahuannya. Itu maksud daripada i'lam, fa'lam, ketahuilah. Ketahuilah berarti harus kamu betul-betul tahu, alias harus punya ilmunya. Punya ilmunya. Ilmu tentang apa ya Allah? Annahu la ilaha illallah. Kamu harus punya ilmu tentang la ilaha illallah, tentang bahwasanya tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah.
harus punya ilmunya, harus tahu betul dengan segala sisinya. Fa'lam. Nah, la ilaha illallah ini kemudian para ulama mencari ilmunya, lalu disiapkan untuk umat Islam supaya umat Islam mudah mengamalkan perintah tadi. Nah, inilah khidmatnya para ulama untuk kita. Beliau-beliau memang hidupnya untuk kita, untuk menyelamatkan kita, untuk mengajak kita kepada Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Sehingga ulama ingin memudahkan, membayang kunta katanya, supaya perintah ini umat Islam ini wajib, ini perintah ini fa'lam, perintah. Tapi bagaimana supaya umat Islam mudah mempelajarinya, mudah dapatkan ilmunya, dibuat ilmu, sampai berjuang para ulama ini, jadilah ilmu akidah ini, ilmu tauhid, ilmu usuluddin namanya, nama lainnya, atau ilmu la ilaha illallah. Itu nama ilmunya. Jadi ilmu yang kita pelajari ini, insyaallah seterusnya ilmu tentang la ilaha illallah, yang diperintahkan oleh Allah kepada kita untuk mendalaminya dan memahaminya sepaham-pahamnya tentang la ilaha. Kenapa kita bilang la ilaha illallah? Apa alasannya coba? Tidak ada Tuhan selain Allah, kan harus ada artinya, paling tidak jadi benteng. Kan kita seorang bergaul, punya keluarga, punya tetangga, kadang-kadang kita merantau keluar daerah, berdait ke macam manusia dengan segala agamanya. Maka bisa kita misalnya punya tetangga atau teman tidak muslim, bisa arah modal telah untuk memberikan dia masukan-masukan sampai nemu hidayah dengan sebab kita, kan gitu. Sampai hadisnya mengatakan kurang lebih yang artinya, kamu menjadi penyebab hidayah orang itu lebih baik dari nikmat dunia dan isinya. Kamu menjadi sebab orang masuk Islam, itu la ilaha illallah, lebih besar daripada semua nikmat yang ada di dunia ini beserta isinya. Nah, paling tidak modalnya ada. Kalau tidak mengajak orang kepada hidayah Islam, kita mampu membentengi diri. Ada yang ngajak kita kepada agama lain, kebal itu kan, dia mempan karena kita sudah punya ilmunya, kan begitu. Supaya juga tidak hanya di lidah, karena al-iman ma waqara fil qalb wa saddaqa bil lisan wa saddaqahu lisan. Yang namanya iman, nah ini orang yang mukmin, si betul-betul beriman, bukan yang mulutnya selalu mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, tetapi malah ini nomor 2 ini. Nomor 1 waqara fil qalb. Iman itu adalah sesuatu yang sudah sudah kokoh dalam hati. Baru wasaddaqahul lisan, baru dibuktikan oleh lisan, diikrarkan oleh lisan. Hati dulu. Nah, jangan sampai kita dalam salat selalu mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah, tetapi hatinya lemah imannya, nauzubillah. Selain berhubungan dengan rukun iman, berhubungan dengan rukun Islam, si pertama malah. Jadi sebelum sembahyang, sebelum puasa, sebelum zakat, apa rukun pertama Islam? Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Artinya tanpa itu salat kita sia-sia, tidak sah malah. Kalau kita tidak betul-betul bersyahadat. Bersyahadat ini dengan hati, lisan, dan juga anggota badan. Tapi yang pertama hati. Jadi luar biasa ilmu akidah ini.
ilmu tentang la ilaha illallah, ilmu tentang rukun iman, dan ilmu tentang rukun pertama daripada rukun-rukun Islam, yaitu syahadatain. Sila tes sebagai tes lah untuk menguji diri, menguji coba, benar gak kita meresapi lafaz syahadatain yang selalu kita ucapkan alhamdulillah. Tidak kita sayangkan, alhamdulillah selalu kita ucapkan. Tetapi apakah kita pahami? Ayo, apa artinya kira-kira? Asyhadu, aku bersaksi. Coba apa karena bersaksi ini? Ini dulu, ini lanjutan. Kata per kata dulu. Bersaksi dulu. Ayo. Bersaksi, apa arti bersaksi? Biasa kan kalau sekilas lah bersaksi itu kan, misalnya ada kasus atau apa itu jadi saksi deh, kan? Kenapa disebut saksi? Saksi antar itu kita saksikan. Aku bersaksi, saya bersaksi, aku jadi saksi, kan? Maksudnya dia melihat. Kajana, coba aku bersaksi terhadap Tuhan selain Allah, pernah tidak kita melihat? Nah ini pertanyaan kan? Kan tidak pernah kita melihat, tidak pernah kita menyaksikan atau terus apa sih arti yang bersaksi ini? Kan begitu, itu contoh. Ini perlu kita resapi bersama. Aku bersaksi. Aku bersaksi di sini tidak sama dengan aku menyaksikan, walaupun mirip-mirip. Tetapi di sini lebih kepada bersaksi dengan mata hati, bukan dengan mata kepala. Karena mata kepala ini terbatas, jangkauannya terbatas, apalagi menuah toa, wah min, wah plus, lemah matanya, mata kepala. Tetapi mata hati, subhanallah, sangat jauh jangkauannya dan sangat luas, bisa menembus angkasa mata hati. Cuma kadang-kadang tidur terus, ini masalahnya. Jadi sebenarnya manusia ini bukan hanya punya mata kepala, punya mata hati juga. Dalam Al-Quran disebut dengan basirah, ini mata hati kenana. Lain basar. Jadi dalam bahasa Arab ada namanya basar, jamaknya absar. Ada lagi basirah, jamaknya basair. Bedanya apa? Basar itu mata kepala, pandangan mata kepala. Ini mata ini, mata kepala ini. Sedangkan basirah itu mata hati. Dalam Al-Quran misalnya ayatnya, ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Bahwasanya baginda Nabi SAW berdakwah kepada Allah ala basirah, dengan mata hati yang tajam, yang selalu terjaga, tidak tidur terus mata hatinya. Karena ada hadis riwayat di mana Nabi kalau tidur, tanamu ainah wala yanamu qalbuh, kan hadisnya. Nabi kalau tidur mata kepalanya saja yang tidur, mata hatinya bangun, tidak tidur. Kita aja terbalik, atau dua-duanya tidur. Semua tidur kita aja. Itulah maksudnya aku bersaksi di sini, bersaksi dengan mata hati. Di levelnya mata kepala kalau la ilaha illallah aja. Kalau la ilmu tentang Allah, bukan dengan mata kepala kita melihat, terlalu lemah. Wajah mata kepala ini siara li julun terdoang, belum tentu bisa kita lihat. Ini yang ada di depan tiang, kalau tidak pakai kacamata repot juga. Apalagi melihat Allah, mustahil. Nanti ada babnya juga khusus tentang melihat Allah ini, mungkin ada babnya nanti itu insyaallah, di dunia atau di akhirat dan seterusnya. Tetapi yang jelas di sini yang harus kita pahami pertama, bahwa di mata kepala doang bisa melihat, tapi juga mata hati juga bisa melihat. Maka aku bersaksi di sini, bersaksi dengan mata hati. Alias
meyakini, yakin, hakul yakin, hakul yakin, yakin seyakin-yakinnya, ya, bahwa apa? La ilaha illallah, tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah. Jadi bersaksi, yang jelas bersaksi dengan mata hati. Jadi kalau ada yang protes, katanya bersaksi, pernah nggak bersaksi? Dia udah bingung menceritakan. Oh, tentu dia banyak sih ya. Jawab dia, bersaksi dengan mata hati, bukan dengan mata kepala. Ada kan? Pindah kepada la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini juga luar biasa secara redaksi, secara lafaz. Bisa saja ini angkatan di sana. Aku bersaksi bahwa Allah ini Tuhan. Kan? Saya bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan. Kan bau Mas? Kurang apa ya? Kurang tegas. Aku bersaksi Allah adalah Tuhan, bisa jadi ada Tuhan yang lain. Kan ngono? Kalau kita bilang aku bersaksi Allah adalah Tuhan, itu masih kurang lengkap. Kenapa? Khawatirnya ada celah, berarti arak gana nenek-nenek selain Tuhan-Tuhan yang lain. Tidak begitu. Apa? La ilaha, nafi isbat namanya. Kita tolak dulu, tidak ada Tuhan sama sekali yang betul-betul pantas dan patut disembah. Tidak ada illallah, kecuali satu, yaitu Allah Subhanahu. Nah, ini kan sudah ada jalan. Tidak ada jalan bagi siapapun untuk mengaku Tuhan dan lain sebagainya. Penegasan dan mempertajam bahwa hanya Allah yang Tuhan, tidak ada yang lain. Itu maksudnya la ilaha illallah. Timbul pertanyaan tadi kan pertanyaan bersaksi. Udah jelas, kita udah pecahkan persoalan bersaksi. Bersaksi dengan mata hati sekali lagi. Sebelum tiang lanjut, bersaksi dengan mata kepala ya dah. Yo, kan jadi tua. Slow. Kalau kita buka Al-Quran, ada di dalam Al-Quran, lupa tiang suratnya, menceritakan bahwa kita ternyata sudah berdialog dengan Allah sebelum kita lahir. Betul apa tidak? Mungkin kita semua umum tahu itu. Pada saat di alam ruh, ya, di alam ruh pernah terjadi dialog ternyata. Kumpulannya selapu umat manusia daripada Nabi Adam sampai kiamat. Ada ayat dalam Quran, tapi mohon maaf, tidak tiang siapkan. Barusan tiang ingat. Tapi ada potongan ayat ini, alastu bi rabbikum, nggih. Qalu bala nashhad. Nah, kan nashhad dengan kan. Allah bertanya setelah dikumpulkan semua manusia, berarti kan itu termasuk. Kan itu manusia ini, alhamdulillah. Berarti sesuai ayat itu, berarti milu terkumpul waktu itu. Dan kita percaya dengan Al-Quran. Lalu Allah bertanya langsung, alastu bi rabbikum? Apa arti alastu bi rabbikum? Bukankah aku Tuhan kamu sekalian? Ternyata semua kita jawab serentak, semua manusia. Bala, gih, kami bersaksi, kami mengakui bahwa Engkaulah Tuhan kami. Tapi itu di alam ruh, di alam ruh. Yang namanya di alam ruh, kemudian pindah ke alam janin atau alam janin, tahu dan dekat, tidak tahu persis, yang tahu persis. Tapi sebelum kita lahirkah? Sebelum kita lahir. Lalu kita lahir ke bumi. Nah, kita lahir di bumi,
masih bayi, masih fitrah, masih suci. Yang namanya fitrah, apa karena fitrah masih fitrah nih? Hatinya bersih. Hatinya bersih berarti mata hatinya itu segar. Segar mata hatinya itu. Mata hatinya segar. Makanya anak-anak bayi bisa melihat malaikat, bisa melihat jin. Makanya jangan heran anak bayi kalau tidur di siang bolong, walaupun lewat truk dam lewat ngorok ya. Tapi kalau malam hari biasanya bayi pasti bangun nangis teriak-teriak. Gitu ada seliwat-lewat ini. Bake-bake itu dilihat. Tapi kalau pagi hari, siang hari, malaikat dilihat. Jadi tenang dia. Kan malaikat gagah-gagah lah, inges-inges lah itu dulu. Membake ini kan seram rupanya ya. Oke ceritanya, tidak pernah tiang lihat alhamdulillah. Tapi begitulah, memang jelek rupanya. Senyum doang takut itakah, apalagi saking jeleknya. Itu salah satu walaqad karramna bani Adam dari sisi itu. Bahwa manusia dimuliakan termasuk dari penciptaannya, kestabilannya dan lain sebagainya. Jin ini kadang-kadang badannya pendek, tangannya panjang, jadi tidak teratur. Kadang-kadang giginya sebelah mana belok, kadang di keruan. Memang secara fisik dia bagus ruangan lah. Secara umum jin itu. Iya kita ada si bebek malam-malam. Bagaimana? Enggak dia nangis? Kalau dia senyum, dan ini para ulama yang beritahukan kita bahwa anak kalau senyum itu melihat malaikat. Dan wajar karena dia masih fitrah, masih suci. Nah, fitrah ini yang kemudian ternodai, dan pada saat bayi masih ingatnya peristiwa alastu bi rabbikum itu. Secara fitrah. Tetapi yang namanya sudah masuk nafsu, sudah macam-macam, sudah ternodai, maka tertutup mata hatinya, tidak bisa lagi dia melihat yang si bagus-bagus marah malaikat dan lain-lain. Ditambah lagi lupa peristiwa-peristiwa di alam roh tadi. Wajar. Sedangkan apa sih gawe terubin doang, kadang-kadang lupa kan, apalagi jauh sebelum kita lahir kan, peristiwa yang jauh sebelum kita lahir, wajar manusiawi kita lupa. Itu sebabnya diutus para nabi. Bapak Ibu, kenapa diutus para nabi? Fadzakir kan, memberikan peringatan. Apa maksudnya peringatan? Mengingatkan. Kenapa mengingatkan? Berarti umat manusia ini lupa, makanya diingatkan. Kan para nabi tugasnya bukan memberitahukan, dia mengingatkan. Berarti ada yang diketahui oleh semua manusia, tetapi mereka lupa. Datanglah nabi diutus untuk mengingatkan. Apa itu yang diingatkan? Peristiwa pengakuan kita di hadapan Allah bahwa Engkaulah Tuhan kami. Itu yang kita lupa. Atau umat-umat manusia pada umumnya lupa, kita mengingatkan. Para nabi mengingatkan dan kita meneruskan. Wadzakir innama anta mudzakir. Sesungguhnya kamu hanya mengingatkan. Karena mereka sudah tahu lagu lupa pada, dan kita mengingatkan. Nah, artinya bersaksi di sini mata hati mata kepala ndak layak le zaman le alam roh ini. Lagu lupa ya, kita lupa dia. Jadi kita sudah bersaksi, tetapi kita lupa. Itu juga salah satu makna. Tetapi yang lebih tepat, yang lebih aman lah atau dulu bersaksi dengan mata hati, alias meyakini. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kita munculkan pertanyaan. La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kenapa la ilaha illallah? Mungkin kita cari ilmunya ini. Fa'alam, ketahuilah. Ini ilmunya ini. Kenapa
kita mengatakan la ilaha illallah? Kenapa kita meyakini dan mengatakan tiada Tuhan selain Allah? Apa sebabnya dulu? Nah, ini kan pertanyaan. Kita tanya pada diri kita. Atau mungkin kelak ada yang nanya kepada kita. Dan terlepas dari pertanyaan, kita punya ilmunya. Inilah, ini penting. Kenapa kita mengatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah? Karena ada yang namanya muqtadayatul uluhiyah. Itu namanya muqtadayatul uluhiyah. Apa makna muqtadayatul uluhiyah? Kira-kira kita ngerti yang ya sifat-sifat khusus Tuhan. Atau mungkin kriteria Tuhan. Kriteria Tuhan. Ada namanya muqtadayatul uluhiyah. Sifat-sifat Allah, sifat-sifat Tuhan, hanya Tuhan yang punya sifat-sifat ini. Tidak ada yang lain yang punya. Sifat-sifat ada 4 sifat. Tidak ada yang punya. Hanya Tuhan doang yang pantas punya ini, yang cocok punya. Alias dengan kata lain, si berdua 4 sifat ini Tuhan langsung langsung sembah ya. Di sini kita coba nanti. Di antara yang hadir kalau ada yang punya sekek doang, jadi 4 nah apalagi 4 langsung kita sembah bersama insyaallah. Kita coba lihat. Tapi tidak ada insyaallah, tenang. Nanti deg-degan tau. Deg-degan mau jadi Tuhan ya kan? Tidak ada. Ada 4 sifat. Masalahnya 4 sifat ini hanya Allah yang punya. Itu sebabnya kita yakin mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah saja. Kenapa? Karena tidak ada yang punya 4 sifat itu kecuali Allah. Apa doang 4 sifat itu? Pertama namanya as-sabq. As-sabq. As-sabq ini artinya apa? Tidak ada awalnya. Dan tidak ada yang mendahuluinya. La awwalu al-awwalu bila bidayah, atau la awwala lahu, dinara awalna, dinara permulaanna. Ayo, ada di sini yang tidak punya awal? Tidak ada. Semua punya awal. Awalnya tanggal sekian, lahir. Sebelum itu tidak ada dia. Dia manusia doang. Pohon, binatang, bumi ini semua ada awalnya. Berarti dinarak cocok jadi Tuhan. Wah ini selapun ini. Mohon maaf, Anda gagal. Dia dilulus jadi Tuhan. Karena tidak punya sekek doang sudah tidak punya. Apalagi 2/4 nih. As-sabqu kalau dalam bahasa lain atau dengan kata lain, istilah lain al-qidam. Nanti kita baca lebih detail sifat 20. Mana sifat 20 biasa kita dengar. Ada di sana sifat qidam. Qidam ini tidak ada awalnya. La awwal lahu. Bila bidayah. Yang pertama tapi tidak ada awalnya. Lam yalid wa lam yulad. Selalu kita baca juga terutama tarawih ya. Lam yalid wa lam yulad. Tidak pernah lahir di nomor kita. Tidak pernah muncul sebelumnya, tidak ada, tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya sabq. Itu sifat pertama. Sifat khusus Tuhan. Yang punya sifat itu Tuhan langsung, wah Tuhan. Tidak usah ragu-ragu, Tuhan wah ini. Tapi tidak ada kan? Yang Fir'aun itu bangga sekali Fir'aun. Padahal dia lahir, dia segala macam, lalu mengaku Tuhan, kan bodoh sekali. Lebih bodoh lagi yang sembah dia, karena tidak punya ilmu tentang la ilaha illallah, tidak punya 4 sifat itu. Maksudnya ini kita penting mengetahui 4 sifat ini, setidaknya lah 4. Aman wah,
kita tidak akan menyembah siapapun selain Allah, karena kita tahu 4 sifat ini tidak ada yang punya selain Allah. Apa sifat kedua? Namanya al-itlaq. Al-itlaq ini as-sabqu, tidak ada awalnya, kan? Tidak ada awalnya, dan tidak ada yang mendahului, dinara menjuluknya, yang tidak ada yang duluan. Kita ini kan semua kita ini banyak yang mendahului kita, kan? Bukan kita yang pertama kah manusia? Allah tidak. Allah yang pertama dan tidak ada awalnya. Ini as-sabq. Yang kedua, al-itlaq. Al-itlaq ini artinya apa? Tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Batasnya tidak ada. Tidak dibatasi oleh apapun. Tidak dibatasi oleh apapun. Tidak terbatas oleh apapun, oleh ruang, tempat, waktu, pakaian, segala-galanya. Kita serba terbatas. Badan kita terbatas, dia enggak nawah. Enggak nawah. Rambut terbatas, serba terbatas. Kepeng apalagi sangat terbatas, ya kan? Semua terbatas. Umur terbatas, ukuran baju, pokok semua tentang ada, semua kita terbatas. Darah kita berapa liter misalnya, terbatas pokoknya. Semua serba terbatas. Allah Subhanahu wa taala tidak ada batasnya. Tidak ada batas. Tidak dibatasi oleh apapun, oleh ruang, waktu, ukuran, apapun, tidak ada yang batasi. Sementara makhluk ada batasnya. Bukan hanya secara zat, secara sifat endah. Nah ini penting. Kita bilang Allah mulia, bakal manusia endah luwek mulia, entah misalnya kan biasa kita ulang yang mulia, entah kan? Yo, berarti Allah ini Tuhan ini tidak kan yang mulia. Hadirin yang mulia, benar kan? Nggih, awak mulia hadirin dah. Tetapi kemuliaannya terbatas. Tes dia terbatas atau tidak? Sangat terbatas. Kemuliaan Allah tidak ada batasnya. Kita semulia-mulia kita, paling kita bisa kasih orang, keluarga, kaca tetangga, semua isi kampung tidak sanggup kita kasih. Tapi kalau Allah, tidak ada habisnya nikmat Allah, tidak ada batasnya. Kita serba terbatas. Kita punya sifat sabar, ada batasnya sabar kita kan. Kadang-kadang lewat batas aja kita mau jagur aja orang kan. Kalau Allah maha sabar, tidak ada batasnya. Dan seterusnya. Nah ini yang kedua, sifat itlaq, tidak ada batasnya, tidak ada awalnya dan tidak ada batasnya. Ketiga namanya as-sarmadiyah, tidak ada akhirnya, tidak ada akhirnya. As-sarmadiyah, tidak ada akhirnya. Jadi selain tidak ada awalnya, tidak ada batasnya juga, tidak ada akhirnya, tidak akan berakhir. Kita insya Allah panjang umur mudah-mudahan, tapi akan berakhir. Ya sudah, berarti kita semua tidak lulus dari Tuhan. Dan kalau ada yang ngaku Tuhan, pantau kotaknya. Kenapa? Kita kasih tahu, kamu tidak lulus, sini lakukan rapid test. Rapid test Tuhan. Kelak yang saya tes sudah. Saya punya labnya. Kalau sudah lulus tes, saya sembah sida kan ya. Tanya soal pertama, piran dilahir. Ya, kalau ada jawabannya tanggal sekian, wah, udah lulus, tempeleng ya. Udah lulus dari Tuhan. Udah usah tanya lagi ke 2, 3, 4.
apalagi terbatas, apalagi coba bisa nggak sudah kasih semua kita uang sekarang? Nggak bisa, kamu doang saya bisa kasih. Kayak gitu mau jadi Tuhan? Berarti ada batasnya, ada awalnya, segala macam. Ada akhirnya juga. Segera insya Allah orang-orang yang seperti itu. Yang keempat dan terakhir, yaitu namanya az-zatiyah. Apa maksudnya az-zat? Tidak ada yang mempengaruhinya, tidak ada yang mengajarinya, tidak ada yang memberi darah ngembengnya. Kita semua tidak pernah kita tidak menerima, ada saja yang kasih kita. Orang tua kita, ibu kita ngasih kita air susu, bapak kita ngasih kita uang, guru kita ngasih kita ilmu, dagang kelambi dikasih kita baju, kadang-kadang ada yang kasih, ada saja yang ngasih kita. Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang memberinya, tidak ada yang mempengaruhinya, tidak ada yang mengajarkannya ilmu apa, tidak ada di atasnya. Kita semua orang di atas kita, orang tua kita, guru kita, semua orang bisa memberikan kita apa saja. Allah tidak ada yang memberikan Allah, hanya Allah yang memberikan. Allah hanya memberikan tapi tidak diberikan. Empat sifat ini tidak ada. Kita keliling dunia, silap keliling, cari siapa yang punya empat ini. Tidak ada di dunia maupun di akhirat. Yang empat ini hanya ada sama Allah saja. Itulah sebabnya kita yakin, hakul yakin, mengucapkan dengan hati dan lisan, asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tidak ada yang punya empat sifat Tuhan itu sama sekali kecuali Allah Subhanahu wa taala, sehingga dialah satu-satunya yang patut untuk disembah. Nah itu. Ini ingat yang empat ini, aman wah, tidak mungkin sudah sembah saya wah. Karena wah tak udah kriteriana. Apalagi misalnya sudah dituduh, sudah ini nyembah kubur, sudah begitukan, sudah langsung nyembah kubur. Tidak mungkin nyembah kubur, karena kubur ini tidak punya empat sifat ini, tidak mungkin saya sembah. Berarti orang itu asal menuduh. Menyembah gimana? Nauzubillah. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala jenis puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita. Bukan kehebatan kita, Allah menghendaki. Kita bersyukur. Banyak orang Allah tidak kasih hidayah ini, tapi kita dikasih cuma-cuma. Dituah ngombe-ngombe kan dikasih. Orang tua kita dikasih, papuk baluk kita dikasih, sampai kita dijaga. Maka kita wajib mensyukurinya. Salah satu cara mensyukurinya adalah memperkuat iman ini dan mengajak orang lain untuk menerima hidayah ini ataupun memperkuat imannya. Maka itu juga salah satu cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah itu la ilaha illallah. Tinggal sepotong, yaitu wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini bagaimana ilmunya, kenapa kita mengucapkannya, dan seperti apa tujuan dan maksudnya, insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Karena waktu sudah habis, mudah-mudahan apa yang Tiang sampaikan ini besar manfaatnya untuk Tiang sendiri dan kita semua, terutama dalam menjaga akidah kita, akidah keturunan kita. Insyaallah semuanya mudah-mudahan dijaga sampai kita husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf habis waktu nggih. Oh dia 1 menit habis waktunya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tengin kami semenit